Shalom semuanya. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita saat teduh dan akan disambung oleh doa pembuka. Saat teduh dimulai. Sebelum kita memulai renungan singkat kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Siang ini kami akan melakukan renungan singkat ya Bapa. Kau berkati kiranya renungan kami ini dapat terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kau berkati teman kami yang akan membawa acara ini agar ia dapat membawa acara ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dan berkati juga teman kami yang akan memberikan renungan singkat ya Bapa, agar semua yang dibicarakan oleh dia sesuai dengan firman-Mu. Demikian doa dari kami ya Bapa. Kau berkati agar dapat berjalan dengan baik dan agar kami juga dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Amin. Shalom semuanya, dimanapun kalian berada saat menonton video ini. Saya percaya kita ada pada hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus dan berkat-berkat yang terus melimpah di dalam hidup kita. Maka dari itu, mari kita memberi tepuk tangan kepada Tuhan yang sangat meriah karena Ia sungguh baik. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan saat kita memulai ibadah, saya yakin Tuhan ada di sisi kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Baik memulai ibadah ini, maupun ibadah ini telah selesai, Tuhan selalu ada di kita. Dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dan kita telah merasakan bukti itu. Dan itu pun nyata. Maka dari itu, mari kita menyanyikan lagu pujian yang pertama, yaitu Ku Percaya Janji-Mu.
berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku getar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu. Hidupku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kerinduanku. Berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kerinduanku. Berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Tuhan rela mati demi manusia-manusia yang berdosa, dan Tuhan memiliki mujizat yang sangat nyata dan sangat luar biasa. Dan dengan itu, pengorbanan Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan sangatlah sungguh indah. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini dan menuju doa firman, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau
Saya persilakan Saudari Rosalina Pasaribu untuk menyampaikan renungan kita pada hari ini. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Sementara Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena Engkau berkati firman-Mu menjadi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap stay safe. Kali ini renungan kita ada 4 topik. Jadi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang etika. Jadi dimana etika merupakan pengetahuan yang kita miliki mengenai norma-norma etis dan norma-norma kehendak atau perintah Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya kita bertingkah laku dan bagaimana sebenarnya kita bertindak. Jadi norma yang menjadi acuan etika Kristen adalah firman Allah yang tercantum dalam Alkitab. Alkitab menjadi sumber mutlak yang memuat 10 hukum Taurat Allah. Jadi ayat kita hari ini, topik pertama tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dalam nas Alkitab ini dikatakan bahwa etika seseorang itu berhubungan dengan sopan santun yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Contoh, misalnya dalam kehidupan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya ada nih seorang ibu yang ngantri, atau seorang ibu hamil, atau orang tua yang ngantri. Terus tiba-tiba ada gitu satu remaja yang langsung menerobos gitu, langsung aja masuk ke depan. Untuk apa? Ngantri, ya kan? Terus padahal dia ada loh orang tua, ibu hamil ataupun siapa itu, pastinya kan berkata begini. Mungkin yang diterobos remaja misalnya berkata, anak muda sekarang makin lama makin gak ada sopan santun ya. Atau mungkin banyak lagi yang dikatakan. Tapi anak zaman sekarang itu meskipun dibilang kayak gitu, tapi mereka gak bakalan peduli. Biarpun dia udah memotong antrian, dia gak mendengar. Bukannya malu, ia malah memandang dengan tatapan yang melecehkan. Atau misalnya remaja tersebut kan pasti melawan, dia pasti entah mengucapkan kata-kata apalah, yang pasti dia gak suka dibilang begitu, padahal dia yang salah. Pasti kita sering melihat hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain misalnya anak-anak muda yang ribut berteriak, ketawa-ketawa, padahal udah tengah malam gitu. Terus dia gak memperdulikan gitu gimana rasanya orang yang sedang beristirahat, mencari tenaga untuk bisa lagi beraktivitas esok pagi. Mereka gak memikirkan. Mungkin ada lagi mereka naik motor digas kenceng-kenceng tengah malam, terus menyalip-nyalip di jalan raya, berkata kasar kepada yang lebih tua.
itulah contoh bagaimana etika dan sopan santun itu yang semakin lama lenyap dalam pergaulan manusia. Soal kurangnya tingkatan pendidikan, saya rasa nggak mungkin, karena ada banyak orang yang lebih secara finansial bersikap sangat sombong gitu, karena merasa memiliki dunia dan kekayaan. Tingginya jabatan atau status pun bisa membuat orang sombong, dan kemudian mereka tidak perlu sopan atau tidak perlu etika lagi. Misalnya wakil rakyat yang seenaknya mempergunakan uang rakyat untuk bepergian ke luar negeri, atau bagaimana perilaku sebagian dari mereka yang tidak terpuji di tengah masyarakat. Mereka bakalan marah ketika disuruh menunggu ataupun mengantri, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu menunjukkan bahwa masalah sopan santun atau etika sudah begitu mendarah daging dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jadi bagaimana kita bisa berharap melihat anak-anak muda seperti kita sekarang yang tahu etika dan sopan, jika yang lebih senior saja sikapnya buruk? Lantas berikutnya, bagaimana kita bisa berharap etika dan sopan santun bisa kembali muncul di bangsa ini? Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan pun masih belum tentu sepenuhnya bisa menjadi contoh yang baik akan hal ini. Jadi etika dan sopan santun seharusnya akan menjadi bagian bagi hidup siapapun. Apalagi hidup di negara yang katanya kita memiliki sudah mengikuti budaya ketimuran yang menjunjung tinggi etika dan kesopanan, yang dulu dikenal dengan ramah tamah, murah senyum, budi pekerti, sopan santun. Namun karena perkembangan teknologi sekarang, sopan santun sama etika itu udah mulai terkikis. Apalagi sekarang kita yang menyandang predikat sebagai pengikut Kristus, sayangnya di antara anak Tuhan pun masih ada juga yang tidak siap menjadi berperilaku yang baik dan akhirnya menjadi contoh buruk juga bagi masyarakat. Bagaimana kita berharap bisa mengenal Yesus Kristus jika orang sudah terlebih dahulu antipati melihat sikap kita? Kita harus bisa menjadi contoh teladan. Itu jelas merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi, inti dari kekristenan adalah kasih. Dan itu yang harus menjadi dasar hidup semua anak-anak Tuhan, tanpa terkecuali. Lantas, apa hubungan kasih dengan kesombongan dan juga sopan santun? Pastinya ada. Jadi kita baca dari ayat 1 Korintus 13 tadi, 1 Korintus 13 ayat 4-5 tadi, tentang kasih. Jadi dalam kasih itu ada yang sabar, murah hati. Kasih itu tidak mengenal kecemburuan, tidak membegahkan diri atau sombong, tidak mengenal ketidaksopanan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita lihat juga di sini bahwa sesuatu yang dilandasi kasih seharusnya membuat kita tampil sebagai orang-orang yang tidak sombong, melainkan tahu etika dan tahu sopan santun. Terus kita juga bisa perhatikan dalam ayat 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Begini bunyi firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai sesuatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi kita diminta untuk hidup dengan tenang, tidak mencampuri persoalan orang lain, urusan orang lain, apalagi sampai mengganggu ketentraman orang lain. Kita bisa cari apa yang kita mau tanpa mengganggu orang lain. Pasti dengan begitu hidup kita akan sopan. Pasti hidup kita sopan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus pun akan melihat perbedaannya.
dan pasti akan menghormati kita. Kesombongan dikatakan sebagai sebuah kekejian di hadapan Allah dan merupakan awal kehancuran. Bentuk-bentuk kesombongan juga akan membuat orang membanggakan diri secara berlebihan, sehingga kehidupan orang sombong akan jauh dari etika, perilaku terpuji dan sopan santun apalagi. Kemudian kesombongan pun akan menjadi pintu masuk dari dosa-dosa lain. Jadi melalui kesombongan, dosa-dosa lain itu semakin mudah gitu masuk. Apalagi kita udah dikuasai dengan sesuatu yang dikuasai iblis, pasti segala sesuatu yang lain yang dikehendaki oleh iblis pasti akan lebih mudah lagi masuknya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, dan hal itu tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Apalagi kita tidak menjaga perilaku dan perkataan kita, maka ibadah kita pun menjadi sia-sia. Karena lewat sikap kita bisa menggambarkan bagaimana diri kita, dan itu pastinya kan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus bagi kita. Jadi sebagai pengikut Kristus, jadilah kita sebagai contoh teladan mengenai etika dan sopan santun. Kemudian pembahasan kedua kita, topiknya tentang moral Kristen. Jadi di berbagai belahan dunia yang fana ini ada kelompok Kristen yang tergolong minoritas di dalam suatu masyarakat. Karena bila kita tekankan untuk menyesuaikan diri dengan ukuran-ukuran yang berlaku dari masyarakat tertentu, karena juga tekanan yang terus-menerus setiap orang itu selalu mengikis standar moral mereka gitu. Kemudian penyesuaian dengan standar moral dunia berarti kita kan harus melawan kekudusan. Kalau kita menyesuaikan dengan standar moral dunia, jadi pasti dalam hati kita bertanya, bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap. Jadi orang Kristen itu diperintahkan untuk menjadi lain dengan dunia, seperti yang saya bilang tadi, karena perintah ini dapat dipahami melalui nasihat Paulus dalam kitab Roma. Kita buka kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh kamu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mendapat perbedaan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi inti dari nasihat ini adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Karena di satu sisi orang Kristen harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Terus kemudian di sisi lain orang Kristen juga harus mempunyai standar moral ilahi yang hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus, yaitu terdapat di Filipi 2. Kita buka lagi di Filipi 2 ayat 5 dan 8. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita
menyadari bahwa tidak mudah mencegah setiap pikiran yang tidak murni, yang tidak sebenarnya berasal dari pikiran kita, yang tiba-tiba masuk dalam pikiran kita. Namun kita bisa memang mengendalikan pikiran-pikiran kita yang tinggal dalam benak kita, dan pastinya itu akan berkembang. Tapi Tuhan akan memberikan kita jalan melalui kita dapat mengembangkan pikiran kita, tapi dengan cara yang murni dan kehidupan pikiran kita yang pada umumnya. Karena itu kita memiliki Kristus, maka berubahlah untuk pembaharuan budimu. Pembaharuan yang dimaksud adalah suatu proses yang berlanjut dan berulang-ulang secara terus-menerus. Kemenangan yang kita capai hari ini tidak menjamin bahwa kita dapat memenangkan pertempuran di hari esok. Untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Jadi, akhirnya buat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dipuji, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sarannya yang paling efektif untuk mengisi dan mengendalikan pikiran adalah menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan kalau kita misalnya membaca juga nggak apa-apa, tapi kita juga harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang juga kalau kita menghafal bagian dari Alkitab, kita akan kembali kepadanya. Misalnya kita mengalami percobaan. Jadi di saat kita mengalami percobaan, kita bisa baca Alkitab, bisa mengingat-ingat ayat Alkitab yang udah kita baca dan kita udah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui itu kita dituntut untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh memiliki standar moral yang pokoknya kita harus hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Karena ketidakadilan, kebenaran di lembaga hukum, perlakuan yang tidak manusiawi, ketamakan, kelaliman, bagaimana cara mencegah kerusakan moral itu, harus diperlukan hubungan pribadi dengan Allah. Karena Allah juga memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat Israel agar terhindar dari kerusakan moral yang dapat menyebabkan mereka terusir dari tanah perjanjian. Jadi berdasarkan yang terjadi kepada bangsa Israel, kita bisa aplikasikan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat terhindar dari kerusakan moral. Ada banyak sih yang diperintahkan Allah untuk dilakukan umat Israel sebelum ia membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka melakukan langkah-langkah yang cermat untuk mencegah kerusakan moral sebagai pengaruh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang harus mereka tumpas dan pastinya harus diusir dari tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jika mereka tidak mengikuti arahan dari Tuhan, maka mereka akan sama seperti menumbuhkan penyakit dalam rohani mereka, yang dapat membuat Allah harus mengusir mereka dari tanah yang dijanjikannya. Sama seperti yang segera akan dilakukan Tuhan terhadap penduduk Kanaan, yaitu apa yang dapat dilakukan umat Israel untuk mencegah ketidaktaatan yang berakibat parah yang tadi. Jadi umat Israel itu akan segera menyeberangi sungai Yordan, ya, sungai Yordan, sehingga saya
itu untuk memperoleh warisan mereka di tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi beberapa dari mereka itu akan menjadi kaya raya, sedangkan yang lain mungkin kurang beruntung. Untuk menjaga hal itu, mereka diperintahkan untuk mengurus kepentingan saudara-saudara mereka sesama umat Israel, karena banyak juga dulu yang pemilik, ada yang tamak, pemilik tanahnya itu. Jadi umat Israel tidak boleh apa ya istilahnya, kayak membuat saudaranya itu layaknya seorang pembantu gitu. Kemudian kita akan membahas tentang topik ketiga, yaitu iman dan ilmu teknologi. Jadi Allah pencipta kita telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan pastinya diciptakan juga manusia seturut dengan gambarnya. Dan manusia itu diberikan mandat untuk menguasai dan menaklukkan ciptaan Tuhan, yang itu tercantum dalam kitab Kejadian ayat 28 pokoknya, yaitu manusia itu diberikan kekuasaan untuk menaklukkan, yaitu Kejadian 1 ayat 28, yaitu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Jadi manusia sebenarnya udah diberikan mandat, tapi manusia menelantarkan alam ciptaan Tuhan, yang seharusnya manusia mengusahakan, tapi mereka tidak melakukan atau mengusahakan yang Tuhan berikan, dan mereka semata-mata hanya untuk kepuasan diri sendiri kita aja gitu. Yang seharusnya manusia mengembangkan diri dan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang sekarang, dan itu semua untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan untuk kita juga. Belum lagi terjadi ketegangan antara iman dan teknologi, di mana seharusnya keduanya dapat beriringan. Selain bahkan bisa saling berupaya meniadakan, Alkitab juga memberikan kepada kita cara bagaimana hidup dalam iman dan tetap belajar mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kesejahteraan seluruh umat manusia, dan pastinya bagi kemuliaan Tuhan juga. Tetapi manusia hidup dalam dunia yang terus berubah. Perubahan pun terjadi sangat cepat, sehingga seringkali tidak tersusul oleh orang-orang yang mau mempelajarinya. Jadi tergantung kita manusia juga. Jadi perusahaan itu dipacu terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu dengan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia, di mana pastinya itu untuk mempermudah kegiatan kita, dan pastinya kesejahteraan juga bakalan datang ke kehidupan kita. Penguasaan kita terhadap teknologi menjadi prioritas kita dong, apalagi di sekarang negara-negara maju. Mereka yang menguasai teknologi akan mampu menguasai dunia. Jadi sementara orang-orang percaya yang belum sepakat dan mempelajari, memahami dan menggunakan teknologi, karena teknologi merupakan hasil nalar atau akal budi, maka itu dianggap bertentangan dengan iman. Padahal berbagai pelayanan gereja masa kini banyak didukung oleh hasil perkembangan teknologi, mulai dari bangunan fisik, bangku, mimbar, penerangan,
alat-alat musik, barang cetakan, sarana presentasi, kayak misalnya overhead projector atau LCD, kendaraan, dan banyak lagi. Lalu di sisi lain, bagi para teknolog sendiri, iman dipandang sebagai penghambat dari kemajuan teknologi karena dianggap mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Maka muncullah pergumulan bahkan ketegangan antara teknologi dengan iman. Jadi ada di dalam buku menunjukkan bahwa pergumulan antara iman dan teknologi itu terus berlangsung. Karena di dalam buku ini juga melihat sejauh mana pergumulan itu dan terjadi, yang pastinya mencoba menyajikan suatu solusi dalam mengatasi ketegangan tersebut. Karena teknologi maupun iman, keduanya sama-sama penting dan berguna dalam hidup ini. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Alkitab sendiri menyatakan bahwa kepada manusia, Tuhan Allah memberikan mandat budaya dan mandat natural untuk menguasai alam ciptaan Tuhan dan menaklukkannya. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita beberapa tujuan yang jelas tentang teknologi. Teknologi adalah tugas. Ia adalah tugas yang diberikan Allah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi pastinya. Dan juga tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, juru selamat manusia. Orang yang melakukan suatu penemuan berarti dia taat dan sadar kepada tugas yang dapat dibaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 tadi, yaitu menaklukkan bumi. Dan para pengguna penemuan teknologi juga taat dengan sadar ataupun tidak kepada tugas itu. Setiap orang percaya dapat menggali dan mempergunakan teknologi dengan taat dan bertanggung jawab kepada norma-norma Allah. Penyalahgunaan teknologi dapat ditahan dengan penggunaan teknologi secara positif, sesuai dengan norma-norma Tuhan, dan dengan perjuangan memberantas penyalahgunaan teknologi. Alkitab menyatakan bahwa masih bisa berlangsung karena kuasanya tidak berubah, di mana suatu ketika teknologi tidak mampu memberikan penyelesaian, maka setiap orang percaya tetap berharap kepada Allah dan hidup untuk menyatakan mujizatnya. Jadi dalam satu sisi, teknologi dapat memberikan manfaat kebaikan bagi sesama dan menolong orang percaya untuk memuliakan Allah. Jadi sehingga iman dari orang percaya terbangun. Kemudian salah satu lagi tantangan bagi orang percaya atau gereja pada masa kini, apalagi di tengah kemajuan teknologi, yaitu orang percaya masihkah atau akankah membantu pertumbuhan imannya dengan adanya teknologi, atau justru teknologi yang membangun iman. Jadi iman orang percaya menjadi runtuh karena teknologi yang telah menggantikan peran Allah dalam hidup orang Kristen. Jadi seharusnya orang percaya menyikapi ilmu teknologi itu pada saat ini adalah dengan menjadikan Allah sebagai sumber pengetahuan, yaitu karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini berasal dari dan bersumber dari Tuhan, dan sikap diri yang takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak untuk mengabdikan kepada Tuhan dan kebaikan kepada sesama. Karena pengetahuan tersebut berasal dari Allah, maka ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterbatasan. Karena seluruh ciptaan Allah atau yang berasal dari Allah memiliki keterbatasan. Hanya Allah sendirilah yang sempurna dan tidak terbatas. Biarpun pesatnya ilmu pengetahuan manusia yang terus berkembang, hebatnya teknologi, tetap saja tidak ada yang membuktikan keberadaan Tuhan, keberadaan dan kehadiratnya. Dan itu hanya bisa dipercaya dan dapat dipahami dengan iman.
Kemudian orang Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Setelah menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, kita juga harus bisa menguasai teknologi tersebut. Karena bahwa apa yang tidak melawan hukum-hukum Tuhan adalah sesuatu yang diizinkan. Dan apa yang melawan hukum Tuhan artinya adalah jatuh kembali ke perbudakan yang lama, yaitu diperbudak oleh dosa. Kemudian kita juga sebagai umat Kristen bisa menggunakan teknologi untuk memenuhi hukum Tuhan. Seperti misalnya salah satu tujuan Tuhan adalah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, agar manusia dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan nama Allah. Untuk dapat bersekutu tersebut dan untuk dapat memuliakan nama Tuhan, maka manusia harus mengasihi Tuhan. Jadi salah satu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu selain hukum untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri dan mengasihi Tuhan Allah, itu harus dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang iman dan ilmu pengetahuan. Jadi nats Alkitab yang mengandung tentang iman dan ilmu pengetahuan yaitu dalam Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita hidup di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pastinya berkembang sangat cepat dan dinamis. Hal ini ditandai dengan bermunculan alat teknologi yang canggih seperti yang kita gunakan sehari-hari, laptop, smartphone, tablet, dan alat teknologi canggih lainnya yang pastinya semakin mempermudah akses dalam aktivitas hidup kita. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita menyembuhkan suatu penyakit. Kita bisa berbagian dengan berbagai jenis transportasi, mulai dari transportasi darat, transportasi laut, dan udara, kayak misalnya bus, kereta api, mobil, kapal laut, pesawat, kapal pesiar, dan banyak. Dan kita juga bisa memprediksi kondisi cuaca, melakukan prediksi gunung yang akan meletus. Kita juga dapat memprediksi tsunami, dan banyaknya ilmu pengetahuan kita dipermudah dalam melakukan penemuan maupun penelitian. Hal ini memang banyak membantu kita untuk menjadi manusia yang semakin berkembang atau manusia yang semakin maju. Ilmu pengetahuan juga dijadikan sebagai salah satu jalan untuk membawa hidup ke arah yang lebih baik dan berkembang. Sekarang kita juga membutuhkan waktu yang lama. Kita nggak perlu waktu-waktu yang lama untuk tahu gimana kabar saudara kita di tempat yang jauh, atau kita nggak perlu nunggu surat balasan dari kantor pos, karena Tuhan sebagai sang pemberi izin sudah memberikan semuanya, sudah memberikan kita kemudahan. Jadi segala sesuatu yang ada itu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat itu memang tertulis dalam Nats Roma 11 ayat 36 yang merupakan acuan untuk pemahaman penting tentang bagaimana kita memandang iman dan ilmu pengetahuan. Dari Nats Roma ini juga kita ketahui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan segala sesuatu itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pastinya juga termasuk ilmu pengetahuan, karena Tuhan memberikan izin untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan itu hadir dalam kehidupan manusia. Bahkan kita yakin bahwa seluruh kekayaan pengetahuan yang tinggi itu tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Dan karena jika nggak ada Tuhan, pasti semuanya nggak ada.
Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan semuanya secara bertahap bagi kepentingan hidup manusia. Jadi bertahap dalam arti perkembangan ilmu teknologi itu yang semakin canggih, yang pastinya kita rasakan secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Jadi jika kita mengagumi kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, berarti kita juga mengagumi kuasa Tuhan, karena karena ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Berarti kita juga mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan saja sudah sangat mengagumkan karena berpengaruh besar dalam kehidupan kita, berarti jika kita tahu, kita kenal Tuhan, saat kita bergaul apalagi dengan pribadi Tuhan, semakin kita menikmati karya dan firman Tuhan. Semua itu sungguh sangat indah pastinya. Lebih indah dari ilmu pengetahuan yang kita alami sekarang. Jadi semuanya itu dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Tuhan sebagai sumber hikmat dan didikan, menarik bahwa setelah kita berbicara tentang pengetahuan tadi, juga menyebutkan bahwa hikmat dan didikan. Jadi di sini hikmat atau kebijakan atau didikan juga merupakan dua hal yang sejajar dengan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Alkitab selalu ditekankan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak meninggalkan keduanya sepanjang kehidupan kita. Tidak berilmu jelas. Misalnya kita nggak punya ilmu yang jelas, bukan berarti kita bodoh. Tapi jika kita tidak bijak dan selalu mengabaikan didikan, itu adalah suatu kebodohan. Jadi di dalam kenyataan hidup ini, kita menyaksikan begitu banyak orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita juga jangan hidup tanpa memiliki kebijakan. Sebab kebijakan atau hikmat dapat kita timba dari dalam Alkitab. Kita ambil dari Alkitab dengan cara kita yang rajin baca Alkitab, mempelajari Alkitab, apalagi dengan memperagakan isi Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tugas kita adalah mendidik atau melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan agar setiap orang semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang pastinya kita juga harus bersahabat dengan iptek. Karena kalau kita gak bersahabat dengan iptek, itu adalah suatu kerugian besar bagi kita. Karena iptek itu berkat Tuhan. Jika tidak kita dekati dengan sikap yang bersahabat, berarti kita tidak menerima berkat Tuhan. Memang di dalam Alkitab tidak terbaca oleh kita benda yang namanya radio, televisi, telepon, komputer, dan lain sebagainya. Karena semua hasil kemajuan zaman itu udah ada setelah Alkitab terbentuk gitu. Jadi semuanya merupakan hasil kemajuan zaman sesudah Alkitab tersedia. Jadi semua itu menandakan bahwa iptek sedang melanda kita, memberikan kita di dunia kita sekarang. Apalagi ada di antara kita yang hidupnya terbebas dari iptek. Gak mungkin ada. Karena apalagi kita yang sekarang menghadapi COVID-19, diperhadapkan dengan semua yang serba online, pasti gak ada. Saya yakin tidak ada yang terbebas dari iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa saja dipandang sebagai musuh untuk iman kita. Tapi kita gak boleh membiarkan iman kita digerogoti, digoyahkan, bahkan diracuni oleh iptek tersebut. Karena jika kita tidak bisa menyiasati atau
menggabungkannya dengan cara yang tepat, kita yang akan kena. Namun, jika kita berhasil menangani dengan baik, iptek tersebut akan sangat membantu dan banyak kemajuan bagi aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam peribadahan kita terhadap Tuhan, pelayanan kita dalam Tuhan. Jadi misalnya di dalam gedung gereja itu pasti ada tuh misalnya pengeras suara, LCD, dan banyak lagi, dan kita patut bersyukur untuk semua itu. Tetapi kita juga harus perlu mewaspadai pengaruhnya. Jadi iptek itu juga mampu melumpuhkan kita, jadi kita harus waspada. Jadi dengan iman yang benar dan dewasa, kita akan mampu memerangi kekeliruan dan kebodohan kita selama ini. Dengan iman yang cerdas, kita akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan hal-hal. Dengan maksudnya hal-hal itu mencari maksud Tuhan di balik semua kemajuan dunia yang hebat itu. Mengendalikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab, serta menjadikan diri kita menjadi umat manusia secara utuh, dengan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mensyukuri berkat-berkat yang maha besar dan sungguh luar biasa. Demikian 4 topik yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf karena banyak kekurangan yang saya sampaikan, tapi di dalam Tuhan siapa saja boleh menyampaikan firman Tuhan, asalkan dimulai dari hati. Kita tutup renungan ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menuntun kami Tuhan hingga selesai. Tuhan Yesus, berkati kami untuk lebih lagi Tuhan Yesus mencari keberadaan diri-Mu semakin lagi untuk menerima firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu kini sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk saudari kita Rosalina Pasaribu yang telah menyampaikan renungan kita pada hari ini. Sangat luar biasa. Mari kita bertepuk tangan. Oke. Waktu Tuhan memanglah sangat indah. Sebelum waktu Tuhan datang, kita masih bisa untuk menghirup udara segar, melihat hewan-hewan, melihat orang-orang, dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum ibadah berakhir, mari kita menyanyikan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan masih yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan kasih yang terbaik. Waktu Tuhan kasih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan kasih yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan kasih yang terbaik. Dan ini sebentar lagi telah berakhir, dan kita akan menutupnya dengan doa penutup. Teman-teman, telah sampai kita pada penghujung ibadah ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Kau telah memberkati ibadah ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Kami juga berterima kasih karena telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan tadi telah disampaikan. Kiranya renungan yang telah kami dengarkan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya perkuliahan kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat mengikuti setiap kegiatan kuliah yang dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati setiap orang yang ikut serta dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kami, sehingga kami dapat terus berbuah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk universitas kami, Universitas Mercu Buana. Kiranya Tuhan berkati mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen mengajar di universitas ini Tuhan, agar kiranya universitas ini dapat berguna bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari ancaman COVID-19 yang melanda negara ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, terakhir kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati dosen mata kuliah agama Kristen kami, Bapak Lukman. Kiranya Engkau memberkati beliau sehingga dapat memimpin dan mengajar kami, para mahasiswa dengan baik. Doa kami memang tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton video ibadah singkat ini dari kami. Dan walaupun ibadah ini telah berakhir, jangan sampai relasimu dengan Tuhan juga berakhir. Maka dari itu, jagalah relasimu dengan Tuhan dengan selalu membaca firman Tuhan, berdoa setiap saat, dan minta kepadanya pertolongan-pertolongan, dan baca Alkitab setiap hari. Dan kami akan mempersembahkan lagu Doa Yabes.